Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ketika fakta dibukakan, maka akan ada banyak orang yang kaget dan kepanasan. Mereka akan seperti disambar petir oleh karena semua terbuka oleh sejarah yang sudah terbukti dan tidak mungkin terbantah. Baru-baru ini begitu viral teman-teman, dan akhirnya banyak orang mengakses. Dan saya pikir banyak orang muslim yang akhirnya matanya terbuka melihat fakta yang sebenarnya, yang selama ini mungkin mereka tahu bahwa apa yang diajarkan oleh para ustadz berbeda dengan sejarah. Saudara, apakah itu? Teman-teman tidak perlu kaget, karena ini sudah viral dan mari kita bahas. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha, kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia sudah perlu, cukup menjadi manusia sudah penting, cukup menjadi manusia, cukup tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Yang merekam, yang memasukkan ke YouTube sehingga acara ini akan dilihat oleh seorang seluruh dunia. Ketika mereka ingin mencari kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, mereka pun membuka website www.youtube.com. Lalu ditulisnya di situ, Istana Maimun Sumatera Utara. Enter. Tiba-tiba muncul video yang pertama, tablik akbar KNRP di depan Istana Maimun. Allahu Akbar. Mereka ingin mencari Istana Maimun, mereka ingin mencari Medan, mereka ingin mencari Danau Toba, tapi justru yang tampil adalah tablik akbar Istana Maimun. Kenapa itu yang tampil ke atas? Karena itu video yang ditonton. Jadikan trending topik untuk pekan ini Palestina. Berjuang engkau dengan HP-mu, berjuang engkau dengan kameramu, berjuang engkau dengan duitmu. Sama, saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba orang Medan mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. 3 anak Medan pingsan tak dapat lontong sayur. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Selesai acara tabligh akbar, ibu-ibu menasihati anaknya. Nah, jangan kau asik pacaran saja. Nah, jangan kau asik membuang duit di tengah jalan. Anakku, jangan asik chatting, browsing, launching internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Saudaramu di Palestina sana, jangankan main internet, bernapas pun susah. Anak-anak muda diawasi. Hai orang Medan yang belum pakai jilbab, kalian di sini pakai jilbab tak apa-apa. Di Palestina, tentara Israel tegak dengan senjata lengkap menengok orang-orang Palestina. Kalau ada atu-atu lewat, nenek-nenek lewat, anak gadis cantik. Orang Palestina ini tak ada pula yang jelek. Orang Palestina kalau 10 lewat, 11 cantik. Bayang-bayangnya pun cantik. Orang Medan cantik juga, tapi nengoknya jarak dari 1 kilometer. Kau mau cantik, kau mau jelek, semuanya mati dimakan cacing tanah. Betul? Itu cara ngibur orang jelek. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah, pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Saya bertanya kepada guru saya, namanya Syekh Muhammad Jibril, mengajar tafsir di Al-Azhar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Jibril. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya Muhammad Jibril. Nomor 2 Mikael, nomor 3 Israfil. Yang keempat yang selamat manggilnya malaikat maut. Syekh Muhammad Jibril, saya bertanya, saya Abdul Somad dari Indonesia. Boleh saya bertanya, Syekh? Naam, tafadhal ya Bani, silakan. Apa yang mau kau tanya anakku? Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kaum Iram hancur. Kenapa Bani Israel tidak dihancurkan Allah? Betul? Padahal Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada tak pertanyaan itu di kepala bapak dan ibu sekalian? Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Itu saya tanyakan ketika saya kuliah di Mesir dulu. Saya mau kasih tahu bahwa saya ini alumni Mesir. Karena ada juga orang yang ragu sama saya. Ini ustaz apa tidak? Tengoknya macam anak muda semester 7. Kaum Iram hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur. Rata mereka tanah. Ada yang dihancurkan, ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas turun ke bawah, bagian bawah turun ke atas. Nama kaumnya kaum Sadum. Sadum. Dari Sadum inilah asal Sodomi. Jangan sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Mereka bangga. Sebut mereka PLC. Mencinta lubang cirit. Diratakan Allah mereka dengan tanah. Rata. Lalu kemudian airnya menjadi asin seasin-asinnya. Itu yang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru, laut. Mayyit, mayat.
Bahrul Mayit, laut mati di Yordania, tempat kaum Sadum. Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya, Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Kayaknya anak-anak Medan yang pandai bersilat, lanjutkan. Yang pandai karate, lanjutkan. Yang hebat taekwondo, lanjutkan. Sumo jangan. Sumpah ini bersempak aja bawahnya. Karate bagus, sopan. Taekwondo bagus. Ini anak muda gaya letoy, lesu, loyo, lunglai. Nengoknya berjalan cuma mati. Bagus kau masuk panti jompo. Tengok bapak ketua kita tadi. Dari rumah sakit, tapi berteriak beliau. Beliau yang berteriak, saya yang cemas. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang penting semangatnya, betul. Ini di depan saya ibu-ibu semua. Untuk apa cerita ke Palestina? Untuk apa cerita tentang Israel? Untuk apa Ustaz cerita Palestina kepada ibu-ibu? Jangan sepele dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mungkin berangkat ke Palestina, tapi yang memegang dompet. Betul. 100 ibu-ibu mendengar cerita Palestina. Mereka pulang ke rumah, dikumpulkannya menjadi 500. Betul? 100 ibu-ibu. Pulang dia ke rumah, dipanggilnya lakinya. Bang, sini bang. Lah bang tak sampai kemari. Ibu-ibu 100, dipanggilnya lakinya 100. Berapa jadinya? 200, dipanggilnya anaknya. Sini nak, berapa jadinya? 300, dipanggilnya menantunya. Sini menantu. Kalau kau tak mau, kau pecat kau jadi menantu. 400, dipanggilnya cucunya. Sini cucu. Cucunya tak pula satu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Sini cucu-cucu. Dia bercerita tentang Palestina. Duduk kalian semua. Aku ceramai kalian macam Ustaz Somad tadi. Assalamualaikum. Habis itu, diambilnya HP. Rupanya dia tak ingat isi ceramah. Nah, kita dengarkan MP3 ini sama-sama ya. Kata dia. Ini kata Ustaz tadi. Ada, kata dia. Ada. Habis itu diambilnya bakul. Kalian kumpulkan duit. Untuk apa nih naik, kata cucu? Mau ganti yang tadi. Rupanya dia tidak ingin masuk surga sendirian. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang ramai. Anaknya masuk surga. Amin. Cucunya masuk surga. Amin. Menantunya masuk surga. Amin. Lakinya. Hanya agak ragu kita. Tak masuk entah tidak. Tapi karena lakinya tadi baik sama ibu, ditanya malaikat. Gimana bu? Masuk tak? Masukkan dia ke neraka jahanam. Masya Allah. Ibu-ibu. Dari ibu-ibu inilah lahir semua bapak-bapak ini. Betul? Kalau tak ada ibu ni mana ada bapaknya? Ada yang lahir dari rahim laki-laki, ada. Itulah yang sampai sekarang doa bencong tak dikabulkan. Ingin punya rahim. Rahim yang tidak ada. Kalau muka bisa dirubah. Seseram-seramnya laki-laki, operasi plastik bisa jadi cantik secantik-cantiknya. Ada kontesnya di Thailand. Apa namanya? Lady boy. Muka lady, kaki boy. Muka perempuan, kaki berbulu. Tapi rahim tak ada. Dari rahim-rahim kalian akan lahir pejuang jihad fi sabilillah. Tapi sebelum mereka berjuang, udah setengah jam. Tak mungkin jam saya menipu. Tak tahu kalian jam ini mahal. Saya lelang juga jam ini nanti. Pokoknya semua lelang. Balik di sini tinggal kolor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz bicara setengah jam saja. Adapun yang rasa berkunang-kunang, pusing, insya Allah. Yang berkeringat berpeluh, setiap tetes peluh keringatnya dibalas dengan darah-darah syuhada. Yang pusing-pusing kepala rasa ingin pingsan, jangan kalian khawatir. Di belakang sudah siap mobil klinik keliling. Siap sudah. Kenapa tenda ini tidak dipasang semua? Seandainya dipasang semua, maka tidak mencukupi. Tapi disinilah Allah ingin menunjukkan. Ternyata orang Medan datang bukan karena tenda. Yang di bawah tenda dapat pahala. Yang di luar tenda pahalanya 2. Yang dalam tenda, itu bagi 2 sama tukang tenda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini simbol perjuangan orang Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun sebagai kebanggaan. Saya kalau sudah ditunjukkan orang, Ustaz Somad, ya, tahu Ustaz Istana Maimun. Oh, aku pula balik lewat situ. Pernah masuk? Ada sekali. Tapi sejak hari ini aku bisa menjawab. Tahu Ustaz Istana Maimun? Nih video aku ceramah di sana. Tentang apa Ustaz ceramah di Istana Maimun? Bukan bicara tentang sabar, bukan bicara tentang tawakal, bukan bicara tentang ridho. Aku di Istana Maimun bicara tentang jihad fisabilillah. Orang yang mati jihad fisabilillah tidak merasakan 4. Pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang lain sakratul maut macam ditebas pedang berkali-kali. Yang lain merasakan sakratul maut macam kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati jihad fisabilillah, matinya bagaimana? Kalqas, seperti dicubit di tangan. Itulah kematian yang paling indah. Oleh sebab itu, Allahumma rzuqna syahada. Ya Allah, matikan Abdul Somad dalam jihad fisabilillah. Kau mati kenapa? Mati kena bisul. Jelek kali. Dulu yang hilang itu selop. Dulu yang hilang itu jarum. Nenek-nenek kita kehilangan jarum. Mana jarum semalam kau simpan? Sekarang pesawat hilang. Pagi tadi pesawat hilang.
panitia KNRP sudah sesak jantung. Karena Ustaz Somad tak sampai-sampai juga. Ditelepon tak masuk, di SMS tak balas, disangka orang itu saya hilang juga. Allah tidak jadi menghilangkan pesawat Abdul Somad pagi ini. Kenapa? Karena ada 5.000 orang di depan Istana Maimun mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai pesawat yang dinaiki Ustaz Abdul Somad hilang. Sampaikan dia ke Istana Maimun siang ini, ya Allah. Kami ingin mendengar dia cerita tentang Palestina, ya Allah. Sesudah tablik akbar itu nanti mau hilang-hilanglah dia. Saya mancing aja. Kira-kira ibu ini mengatakan tidak apa ya? Kalau dia bilangnya, ya terserah lantai-lantai lah. Sedap ceramah di Medan dia kan. Tak ada basa-basi. Orang Medan, orang Melayu, kerisnya di depan. Nampak kita. Begitu dicabut, rupanya triplek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menjadi Palestina. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha. Kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup menjadi manusia, sudah penting. Cukup menjadi manusia, cukup. Tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Mungkin ada hari ini yang datang tidak Islam. Saya tak tahu mana yang Islam, mana yang tidak. Bukan dibuka celananya satu-satu. Mana saya tahu? Entah dari pintu tadi meriksa, siapa yang sunat, siapa yang tidak. Kita tidak masalahkan itu. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Abdul Somad tidak radikal. Abdul Somad tidak anti kebinekaan. Abdul Somad tidak mengatakan yang Islam saja, yang tak Islam pergi keluar. Kita semuanya sama, karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul? Dah keliling. Rupanya di belakang ada juga orang. Ya wajar saja. Wajar saja. Wong Taurat, Injil itu duluan toh. Ya wajar itu paling tua. Wajar itu paling menjadi menjadi sorotan utama. Maka orang Kristen tidak pernah ngeklaim apapun. Sekalipun dituduh palsu Alkitab, kita santai saja menjawab. Karena sejarah itu, kekristenan itu muncul berdasarkan dan bersamaan dengan sejarah. Kitab sucinya itu benar-benar sesuai sejaman dengan sejarah, bahkan pelaku sejarah. Karena itu sejarah itu tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu kenapa Anda kepanasan gitu loh. Dan saran saya itu, tapi kalau Anda cerdas, pasti Anda akan ditambahkan dengan literatur pemaparan yang luar biasa hebat. Semoga tercerdaskan bagi teman-teman kaum muslim dimanapun kamu berada yang melihat tayangan ini, video ini, santai saja. Ingat, di zaman internet ini kita bisa mengetahui segala sesuatu. Akses, tonton, dan ikuti. Teman-teman pasti cerdas, pasti tahu semuanya dengan baik. Tinggal googling, maka semua akan terpapar dengan baik, terbuka dengan baik. Tinggal membandingkan saja. Kami seperti ini karena kami terus bersemangat. Kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu pasti tidak terkalahkan, sekalipun ada banyak orang-orang yang mencoba membengkokkannya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jadilah cerdas. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.